Berita tragis dari Desa Karangkedaung. Gadis cantik bernama Selpi dikutuk menjadi kelelawar oleh ibunya sendiri karena cinta terlarang. Desa Karangkedaung, sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran hutan lebat dan perbukitan sunyi di ujung kabupaten, mendadak geger dan menjadi pusat perhatian setelah kejadian ganjil yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seorang gadis cantik berusia 25 tahun bernama Selpi dikabarkan mengalami perubahan wujud secara misterius menjadi makhluk yang tak diinginkan oleh siapapun. Seekor kelelawar hitam berukuran besar dengan mata merah menyala dan sayap tajam yang membuat bulu kuduk merinding. Perubahan ini bukanlah akibat dari ilmu hitam biasa, melainkan berasal dari kutukan ibunya sendiri, seorang perempuan kuat dan dikenal sebagai sosok yang disegani di desa tersebut, bernama Rindi. Peristiwa tersebut terjadi setelah berbulan-bulan konflik antara Selpi dan ibunya memuncak dalam sebuah pertengkaran hebat yang tak bisa diredam oleh siapapun, bahkan oleh kepala desa sekalipun. Konflik bermula sejak Selpi mulai menjalin hubungan asmara dengan seorang pria dari desa sebelah bernama Agung. Ayah Agung dikenal pernah terlibat dalam beberapa masalah hukum, dan keluarganya dicap oleh sebagian besar masyarakat sebagai pembawa masalah. Namun, cinta memang buta. Selpi yang sejak kecil tumbuh sebagai gadis penurut dan selalu menjaga nama baik keluarga, mendadak berubah total sejak mengenal Agung. Ibunya, Rindi, yang merupakan seorang dukun dan penjaga tradisi leluhur Desa Karangkedaung, sangat menentang hubungan itu. Rindi tidak hanya khawatir tentang masa depan anak gadisnya, tetapi juga merasa bahwa Agung adalah simbol kehancuran nilai-nilai adat yang selama ini dijaga dengan susah payah. Rindi sudah beberapa kali mengadakan ritual pembersihan, doa-doa tolak bala, bahkan mengundang tetua adat untuk membujuk Selpi agar meninggalkan Agung. Namun semua usaha itu gagal total. Selpi justru semakin keras kepala dan memutuskan untuk tinggal di rumah Agung, meninggalkan ibunya dan kampung halaman. Hari demi hari berlalu, dan hubungan antara ibu dan anak ini semakin retak. Sampai akhirnya, pada malam tanggal 7 bulan ke-7, malam purnama terang, Selpi pulang ke desa bersama Agung, dengan niat untuk meminta restu dan sekaligus pamit kepada ibunya karena mereka berencana menikah di luar desa. Namun niat baik itu berubah menjadi tragedi. Rindi yang melihat anaknya datang dengan menggandeng Agung, langsung murka. Dengan suara keras dan penuh kemarahan, ia menolak permintaan restu tersebut dan mengutuk hubungan mereka. Pertengkaran hebat pun terjadi di depan warga desa yang kebetulan sedang mengadakan rapat rutin. Kata-kata tajam terlontar dari kedua belah pihak. Namun yang paling mengejutkan adalah saat Rindi memekikan mantra kuno yang hanya dikenal oleh kalangan dukun warisan leluhur. Sapa anak sing ngelawan ibu, bakal ilang sejatine, ilang rupane, ilang jeneng, lan ora bakal bali. Begitu mantra itu selesai diucapkan, tubuh Selpi mendadak bergetar hebat. Langit berubah gelap, angin kencang menerpa desa, dan petir menyambar tanpa suara. Beberapa warga jatuh pingsan karena ketakutan. Selpi menjerit sekuat tenaga, tubuhnya menggigil, kulitnya menghitam, matanya memerah, dan dalam hitungan detik, dari tubuhnya tumbuh sayap besar. Kuku-kukunya memanjang, rambutnya rontok, dan wajahnya berubah menjadi seperti kelelawar raksasa. Ia terbang melayang ke langit malam, mengeluarkan suara pilu yang memekakan telinga. Agung yang menyaksikan semuanya hanya bisa terduduk, tak percaya apa yang dilihatnya. Ia berteriak memanggil nama Selpi, mencoba meraih tubuh yang kini sudah bukan lagi kekasih yang ia kenal. Tapi semua sudah terlambat. Rindi berdiri dengan mata penuh amarah, kemudian berkata di hadapan seluruh warga desa, "Aku tidak akan pernah rela anakku lebih memilih lelaki daripada darah dagingnya sendiri." Sejak malam itu, kelelawar raksasa sering terlihat terbang di sekitar hutan Karangkedaung. Banyak warga percaya bahwa kelelawar itu adalah Selpi yang kini tersesat, hidup dalam penderitaan dan kesepian abadi karena kutukan sang ibu. Beberapa malam, terdengar suara rintihan seperti tangisan perempuan di sekitar pohon beringin tua dekat pemakaman desa. Konon, itu adalah jeritan hati Selpi yang menyesali pilihannya. Sementara itu, Rindi mengurung diri di dalam rumah dan menolak bertemu siapapun. Ia tidak pernah terlihat keluar sejak kejadian itu. Beberapa warga yang memberanikan diri mendekati rumahnya mengaku mendengar suara tangisan lirih dari dalam. Ada yang mengatakan Rindi sendiri kini mulai merasa menyesal dan dihantui bayangan anaknya. Agung pun dikabarkan pergi meninggalkan desa setelah kejadian tersebut. Ia terakhir kali terlihat di pinggir sungai,
duduk termenung sambil membawa foto dirinya bersama Selpi. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi, dan tidak ada yang berani mencarinya. Beberapa orang percaya ia masih sering datang ke pinggir hutan, membawa bunga dan meletakkannya di batu besar tempat terakhir ia melihat Selpi berubah. Tragedi ini menjadi peringatan keras bagi warga desa Karangkedaung, terutama generasi muda. Cinta memang bisa menjadi pengikat hati, tapi jika tak diiringi dengan restu dan kebijaksanaan, bisa berujung pada kehancuran yang tak bisa diperbaiki. Hingga hari ini, kisah Selpi menjadi legenda baru yang diceritakan dari mulut ke mulut, menjadi dongeng nyata tentang kutukan, cinta, dan pengkhianatan darah yang kini menjadi bagian dari sejarah kelam desa Karangkedaung. Sebab, sebuah peristiwa ganjil dan mengerikan telah terjadi pada seorang gadis yang selama ini dikenal sebagai teladan dan bunga desa. Namanya Selpi, parasnya cantik, budi pekertinya halus, tutur katanya lembut, dan sejak kecil menjadi anak kesayangan warga karena perilakunya yang santun serta cerdas. Ia tinggal bersama ibunya, Rindi, seorang perempuan kuat dan disegani, yang tidak hanya berperan sebagai orang tua tunggal sejak kematian suaminya, tetapi juga dikenal sebagai dukun adat dan penjaga warisan leluhur Karangkedaung. Di tangan Rindi, berbagai tradisi tua desa terus dilestarikan, ritual malam bulan purnama, doa tolak bala, pengobatan tradisional, hingga pembacaan nasib lewat ayat-ayat kuno dari naskah lontar warisan leluhur. Selpi dibesarkan dengan penuh kasih, namun juga dalam kedisiplinan yang kuat. Ia tidak pernah dibiarkan keluar malam, tidak diperbolehkan sembarangan berbicara dengan orang asing, apalagi menjalin hubungan dengan laki-laki yang tidak diketahui garis keturunannya. Rindi sangat percaya bahwa leluhur mereka akan murka jika ada anggota keluarga yang mencemari darah warisan dengan hubungan yang tidak direstui. Namun semua aturan itu mulai dilanggar ketika Selpi mengenal Agung, seorang pemuda dari desa tetangga. Agung memang rupawan, tinggi, gagah, dan pandai berkata manis. Ia tinggal bersama pamannya di dekat batas hutan, bekerja sebagai pemahat kayu. Meski terampil dan rajin, keluarga Agung menyimpan sejarah kelam. Kakeknya pernah diasingkan dari desa asal karena dituduh mempelajari ilmu hitam. Pamannya dikenal sebagai orang yang misterius, jarang bersosialisasi, dan kerap menghilang ke dalam hutan tanpa alasan. Namun cinta tak mengenal logika. Selpi yang selama hidupnya hanya tahu dunia ritual dan larangan, mulai merasakan manisnya perhatian. Agung memperlakukannya bukan sebagai anak dukun, tapi sebagai perempuan yang layak dicintai dan dihargai. Selpi mulai mencuri waktu untuk bertemu Agung di mata air, menyelinap di antara batang bambu kala sore menjelang, dan berbagi senyum mesra di balik rimbunan semak. Tak lama berselang, hubungan mereka berkembang menjadi asmara dalam-dalam. Selpi mulai berani membantah ibunya, menolak ikut ritual, bahkan beberapa kali tidak pulang ke rumah selama semalam penuh. Rindi yang awalnya menasihati dengan lembut, berubah menjadi murka. Ia mencoba meruqyah anaknya dengan doa-doa leluhur, menyiram tubuh Selpi dengan air warisan kakek buyutnya, bahkan membakar dupa setiap malam sambil menangis di depan altar keluarga. Namun Selpi tidak bergeming. Ia sudah mantap. Hatinya telah diserahkan seutuhnya kepada Agung. Puncaknya terjadi saat Selpi membawa Agung ke rumah, berniat meminta restu dan mengumumkan bahwa mereka akan menikah dan pergi dari desa. Hari itu, tepat malam purnama pada tanggal 7 bulan ke-7 menurut penanggalan Jawa. Warga desa berkumpul di balai untuk pertemuan rutin, dan Selpi berdiri di tengah kerumunan, menggenggam tangan Agung dengan percaya diri. Ia menatap ibunya dan berkata, "Ibu, aku memilih dia. Aku akan menikah dengan Agung, meski ibu tak setuju." Suasana hening. Tak ada yang berani bicara. Rindi berdiri perlahan dari tempat duduknya, mengenakan kain hitam panjang dan kalung leluhur dari tulang ular emas. Matanya berkaca-kaca, namun wajahnya seperti batu. Tanpa berkata banyak, ia mengambil segenggam abu dari kantong kecilnya dan menaburkannya ke tanah sambil mengucap mantra kuno dalam bahasa Jawa kuno. Mantra yang tak pernah terdengar lagi sejak ratusan tahun. Langit berubah muram, angin mendesir kencang, dan hawa dingin menyelimuti tempat itu. Tubuh Selpi mendadak gemetar hebat. Ia terjatuh, berteriak kesakitan, dan tubuhnya mulai berubah. Kulitnya menjadi gelap legam, tulang punggungnya melengkung, lengan dan kakinya menyatu memanjang menjadi sayap. Wajahnya memanjang dan memelintir menjadi moncong seperti kelelawar. Rambut panjangnya rontok dalam sekejap.
Warga desa berlarian ketakutan. Suara jeritannya menggema hingga ke langit. Agung mencoba memeluknya, namun terpental seperti disambar petir. Selpi, dalam bentuk barunya, mengeluarkan tangisan pilu, setengah manusia, setengah makhluk malam, lalu terbang tinggi menuju hutan, menghilang dalam gelapnya malam bulan purnama. Sejak malam itu, Selpi tidak pernah terlihat lagi sebagai manusia. Yang tersisa hanyalah kelelawar raksasa dengan mata merah menyala yang kerap muncul di atas pohon beringin tua di pinggir desa. Ia tidak menyerang, tidak menyakiti siapapun, hanya berdiam dan mengeluarkan suara lirih seperti memanggil nama seseorang. Beberapa warga percaya itu adalah jeritan batin Selpi, menyesali keputusannya, meratapi tubuhnya yang tak lagi manusia, dan menangisi kehilangan cintanya serta ibunya. Rindi sejak kejadian itu mengurung diri di rumah, tidak pernah bicara dengan siapapun. Pintu rumahnya selalu tertutup. Orang-orang hanya mendengar suara isak tangis di malam hari. Kadang terdengar ia mengucapkan nama, Selpi, sambil menyebut-nyebut para leluhur. Ia menolak makan, tidak bicara, dan hanya menyalakan dupa setiap malam. Agung sendiri tidak diketahui keberadaannya. Ada yang mengatakan ia pergi ke hutan mencari cara untuk membebaskan Selpi dari kutukan. Ada juga yang percaya ia bunuh diri karena tak sanggup menerima kenyataan. Di dekat batu besar tempat terakhir ia memeluk Selpi, selalu ditemukan bunga melati segar dan secarik surat yang berisi puisi cinta. Tidak ada yang tahu siapa yang menaruhnya. Penduduk desa hanya bisa menunduk jika melihat ke arah batu itu. Sejak peristiwa itu, Karangkedaung tidak lagi seperti dulu. Orang-orang berbicara pelan, anak-anak tidak lagi bermain hingga malam, dan tidak ada yang berani melanggar adat. Kisah Selpi menjadi legenda hidup, tentang anak durhaka, cinta buta, kutukan, dan penyesalan. Ia diajarkan kepada anak-anak agar mereka tidak berani melawan orang tua. Tapi bagi sebagian orang, cerita ini bukan tentang kesalahan Selpi, melainkan tentang kerasnya dunia yang memaksa cinta tunduk kepada aturan. Tentang seorang ibu yang terlalu takut kehilangan hingga menghancurkan darah dagingnya sendiri. Dan tentang seorang gadis yang hanya ingin mencintai dengan bebas, namun akhirnya kehilangan segalanya. Wujud, cinta, keluarga, bahkan namanya sendiri. Kini, di tengah malam sepi, suara kelelawar kadang terdengar, dan jika kau cukup dekat ke pohon beringin tua, kau mungkin akan mendengar suara lirih yang berbisik, "Ibu, maafkan aku." Berita tragis dari desa Karangkedaung. Gadis cantik bernama Selpi dikutuk menjadi kelelawar oleh ibunya sendiri karena cinta terlarang. Desa Karangkedaung, sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran hutan lebat dan perbukitan sunyi di ujung kabupaten, mendadak geger dan menjadi pusat perhatian setelah kejadian ganjil yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seorang gadis cantik berusia 25 tahun bernama Selpi dikabarkan mengalami perubahan wujud secara misterius menjadi makhluk yang tak diinginkan oleh siapapun. Seekor kelelawar hitam berukuran besar dengan mata merah menyala dan sayap tajam yang membuat bulu kuduk merinding. Perubahan ini bukanlah akibat dari ilmu hitam biasa, melainkan berasal dari kutukan ibunya sendiri, seorang perempuan kuat dan dikenal sebagai sosok yang disegani di desa tersebut, bernama Rindi. Menurut penuturan warga desa dan beberapa saksi mata yang menyaksikan kejadian mengerikan itu secara langsung di balai desa pada malam bulan purnama, peristiwa tersebut terjadi setelah berbulan-bulan konflik antara Selpi dan ibunya memuncak dalam sebuah pertengkaran hebat yang tak bisa diredam oleh siapapun, bahkan oleh kepala desa sekalipun. Konflik bermula sejak Selpi mulai menjalin hubungan asmara dengan seorang pria dari desa sebelah bernama Agung. Agung adalah pemuda tampan berusia 27 tahun, tetapi memiliki latar belakang keluarga yang sering diragukan oleh warga. Ayah Agung dikenal pernah terlibat dalam beberapa masalah hukum, dan keluarganya dicap oleh sebagian besar masyarakat sebagai pembawa masalah. Namun, cinta memang buta. Selpi yang sejak kecil tumbuh sebagai gadis penurut dan selalu menjaga nama baik keluarga, mendadak berubah total sejak mengenal Agung. Ibunya, Rindi, yang merupakan seorang dukun dan penjaga tradisi leluhur desa Karangkedaung, sangat menentang hubungan itu. Rindi tidak hanya khawatir tentang masa depan anak gadisnya, tetapi juga merasa bahwa Agung adalah simbol kehancuran nilai-nilai adat yang selama ini dijaga dengan susah payah. Rindi sudah beberapa kali mengadakan ritual pembersihan, doa-doa tolak bala, bahkan mengundang tetua adat untuk membujuk Selpi agar meninggalkan Agung. Namun semua usaha itu gagal total. Selpi justru semakin keras kepala dan memutuskan untuk tinggal di rumah Agung, meninggalkan ibunya dan kampung halaman. Hari demi hari berlalu, dan hubungan antara ibu dan anak ini semakin retak. Sampai akhirnya,
Pada malam tanggal 7 bulan ke-7, malam purnama terang, Selpi pulang ke desa bersama Agung, dengan niat untuk meminta restu dan sekaligus pamit kepada ibunya karena mereka berencana menikah di luar desa. Namun niat baik itu berubah menjadi tragedi. Rindi yang melihat anaknya datang dengan menggandeng Agung, langsung murka. Dengan suara keras dan penuh kemarahan, ia menolak permintaan restu tersebut dan mengutuk hubungan mereka. Pertengkaran hebat pun terjadi di depan warga desa yang kebetulan sedang mengadakan rapat rutin. Kata-kata tajam terlontar dari kedua belah pihak. Namun yang paling mengejutkan adalah saat Rindi memekikan mantra kuno yang hanya dikenal oleh kalangan dukun warisan leluhur. Sapa anak sing ngelawan ibu, bakal ilang sejatine, ilang rupane, ilang jeneng, lan ora bakal bali. Begitu mantra itu selesai diucapkan, tubuh Selpi mendadak bergetar hebat. Langit berubah gelap, angin kencang menerpa desa, dan petir menyambar tanpa suara. Beberapa warga jatuh pingsan karena ketakutan. Selpi menjerit sekuat tenaga, tubuhnya menggigil, kulitnya menghitam, matanya memerah, dan dalam hitungan detik, dari tubuhnya tumbuh sayap besar. Kuku-kukunya memanjang, rambutnya rontok, dan wajahnya berubah menjadi seperti kelelawar raksasa. Ia terbang melayang ke langit malam, mengeluarkan suara pilu yang memekakan telinga. Agung yang menyaksikan semuanya hanya bisa terduduk, tak percaya apa yang dilihatnya. Ia berteriak memanggil nama Selpi, mencoba meraih tubuh yang kini sudah bukan lagi kekasih yang ia kenal. Tapi semua sudah terlambat. Rindi berdiri dengan mata penuh amarah, kemudian berkata di hadapan seluruh warga desa, "Aku tidak akan pernah rela anakku lebih memilih lelaki daripada darah dagingnya sendiri." Sejak malam itu, kelelawar raksasa sering terlihat terbang di sekitar hutan Karangkedawung. Banyak warga percaya bahwa kelelawar itu adalah Selpi yang kini tersesat, hidup dalam penderitaan dan kesepian abadi karena kutukan sang ibu. Beberapa malam, terdengar suara rintihan seperti tangisan perempuan di sekitar pohon beringin tua dekat pemakaman desa. Konon, itu adalah jeritan hati Selpi yang menyesali pilihannya. Sementara itu, Rindi mengurung diri di dalam rumah dan menolak bertemu siapapun. Ia tidak pernah terlihat keluar sejak kejadian itu. Beberapa warga yang memberanikan diri mendekati rumahnya mengaku mendengar suara tangisan lirih dari dalam. Ada yang mengatakan Rindi sendiri kini mulai merasa menyesal dan dihantui bayangan anaknya. Agung pun dikabarkan pergi meninggalkan desa setelah kejadian tersebut. Ia terakhir kali terlihat di pinggir sungai, duduk termenung sambil membawa foto dirinya bersama Selpi. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi, dan tidak ada yang berani mencarinya. Beberapa orang percaya ia masih sering datang ke pinggir hutan, membawa bunga dan meletakkannya di batu besar tempat terakhir ia melihat Selpi berubah. Tragedi ini menjadi peringatan keras bagi warga desa Karangkedawung, terutama generasi muda. Cinta memang bisa menjadi pengikat hati, tapi jika tak diiringi dengan restu dan kebijaksanaan, bisa berujung pada kehancuran yang tak bisa diperbaiki. Hingga hari ini, kisah Selpi menjadi legenda baru yang diceritakan dari mulut ke mulut, menjadi dongeng nyata tentang kutukan, cinta, dan pengkhianatan darah yang kini menjadi bagian dari sejarah kelam desa Karangkedawung. Desa Karangkedawung, desa kecil yang dikelilingi hutan tua dan sawah luas, mendadak menjadi buah bibir tidak hanya di kalangan warga kabupaten, namun juga di berbagai daerah lainnya. Sebab, sebuah peristiwa ganjil dan mengerikan telah terjadi pada seorang gadis yang selama ini dikenal sebagai teladan dan bunga desa. Namanya Selpi, parasnya cantik, budi pekertinya halus, tutur katanya lembut, dan sejak kecil menjadi anak kesayangan warga karena perilakunya yang santun serta cerdas. Ia tinggal bersama ibunya, Rindi, seorang perempuan kuat dan disegani, yang tidak hanya berperan sebagai orang tua tunggal sejak kematian suaminya, tetapi juga dikenal sebagai dukun adat dan penjaga warisan leluhur Karangkedawung. Di tangan Rindi, berbagai tradisi tua desa terus dilestarikan, ritual malam bulan purnama, doa tolak bala, pengobatan tradisional, hingga pembacaan nasib lewat ayat-ayat kuno dari naskah lontar warisan leluhur. Selpi dibesarkan dengan penuh kasih, namun juga dalam kedisiplinan yang kuat. Ia tidak pernah dibiarkan keluar malam, tidak diperbolehkan sembarangan berbicara dengan orang asing, apalagi menjalin hubungan dengan laki-laki yang tidak diketahui garis keturunannya. Rindi sangat percaya bahwa leluhur mereka akan murka jika ada anggota keluarga yang mencemari darah warisan dengan hubungan yang tidak direstui. Namun semua aturan itu mulai dilanggar ketika Selpi mengenal Agung, seorang pemuda dari desa tetangga. Agung memang rupawan, tinggi,
gagah, dan pandai berkata manis. Ia tinggal bersama pamannya di dekat batas hutan, bekerja sebagai pemahat kayu. Meski terampil dan rajin, keluarga Agung menyimpan sejarah kelam. Kakeknya pernah diasingkan dari desa asal karena dituduh mempelajari ilmu hitam. Pamannya dikenal sebagai orang yang misterius, jarang bersosialisasi, dan kerap menghilang ke dalam hutan tanpa alasan. Namun cinta tak mengenal logika. Selpi yang selama hidupnya hanya tahu dunia ritual dan larangan, mulai merasakan manisnya perhatian. Agung memperlakukannya bukan sebagai anak dukun, tapi sebagai perempuan yang layak dicintai dan dihargai. Selpi mulai mencuri waktu untuk bertemu Agung di mata air, menyelinap di antara batang bambu kala sore menjelang, dan berbagi senyum mesra di balik rimbunan semak. Tak lama berselang, hubungan mereka berkembang menjadi asmara dalam-dalam. Selpi mulai berani membantah ibunya, menolak ikut ritual, bahkan beberapa kali tidak pulang ke rumah selama semalam penuh. Rindi yang awalnya menasihati dengan lembut, berubah menjadi murka. Ia mencoba meruqyah anaknya dengan doa-doa leluhur, menyiram tubuh Selpi dengan air warisan kakek buyutnya, bahkan membakar dupa setiap malam sambil menangis di depan altar keluarga. Namun Selpi tidak bergeming. Ia sudah mantap. Hatinya telah diserahkan seutuhnya kepada Agung. Puncaknya terjadi saat Selpi membawa Agung ke rumah, berniat meminta restu dan mengumumkan bahwa mereka akan menikah dan pergi dari desa. Hari itu, tepat malam purnama pada tanggal 7 bulan ke-7 menurut penanggalan Jawa. Warga desa berkumpul di balai untuk pertemuan rutin, dan Selpi berdiri di tengah kerumunan, menggenggam tangan Agung dengan percaya diri. Ia menatap ibunya dan berkata, "Ibu, aku memilih dia. Aku akan menikah dengan Agung, meski ibu tak setuju." Suasana hening. Tak ada yang berani bicara. Rindi berdiri perlahan dari tempat duduknya, mengenakan kain hitam panjang dan kalung leluhur dari tulang ular emas. Matanya berkaca-kaca, namun wajahnya seperti batu. Tanpa berkata banyak, ia mengambil segenggam abu dari kantong kecilnya dan menaburkannya ke tanah sambil mengucap mantra kuno dalam bahasa Jawa kuno, mantra yang tak pernah terdengar lagi sejak ratusan tahun. Langit berubah muram, angin mendesir kencang, dan hawa dingin menyelimuti tempat itu. Tubuh Selpi mendadak gemetar hebat. Ia terjatuh, berteriak kesakitan, dan tubuhnya mulai berubah. Kulitnya menjadi gelap legam, tulang punggungnya melengkung, lengan dan kakinya menyatu memanjang menjadi sayap, wajahnya memanjang dan memelintir menjadi moncong seperti kelelawar. Rambut panjangnya rontok dalam sekejap. Warga desa berlarian ketakutan. Suara jeritannya menggema hingga ke langit. Agung mencoba memeluknya, namun terpental seperti disambar petir. Selpi, dalam bentuk barunya, mengeluarkan tangisan pilu, setengah manusia, setengah makhluk malam, lalu terbang tinggi menuju hutan, menghilang dalam gelapnya malam bulan purnama. Sejak malam itu, Selpi tidak pernah terlihat lagi sebagai manusia. Yang tersisa hanyalah kelelawar raksasa dengan mata merah menyala yang kerap muncul di atas pohon beringin tua di pinggir desa. Ia tidak menyerang, tidak menyakiti siapapun, hanya berdiam dan mengeluarkan suara lirih seperti memanggil nama seseorang. Beberapa warga percaya itu adalah jeritan batin Selpi, menyesali keputusannya, meratapi tubuhnya yang tak lagi manusia, dan menangisi kehilangan cintanya serta ibunya. Rindi sejak kejadian itu mengurung diri di rumah, tidak pernah bicara dengan siapapun. Pintu rumahnya selalu tertutup. Orang-orang hanya mendengar suara isak tangis di malam hari. Kadang terdengar ia mengucapkan nama, Selpi, sambil menyebut-nyebut para leluhur. Ia menolak makan, tidak bicara, dan hanya menyalakan dupa setiap malam. Agung sendiri tidak diketahui keberadaannya. Ada yang mengatakan ia pergi ke hutan mencari cara untuk membebaskan Selpi dari kutukan. Ada juga yang percaya ia bunuh diri karena tak sanggup menerima kenyataan. Di dekat batu besar tempat terakhir ia memeluk Selpi, selalu ditemukan bunga melati segar dan secarik surat yang berisi puisi cinta. Tidak ada yang tahu siapa yang menaruhnya. Penduduk desa hanya bisa menunduk jika melihat ke arah batu itu. Sejak peristiwa itu, Karangkedaung tidak lagi seperti dulu. Orang-orang berbicara pelan, anak-anak tidak lagi bermain hingga malam, dan tidak ada yang berani melanggar adat. Kisah Selpi menjadi legenda hidup, tentang anak durhaka, cinta buta, kutukan, dan penyesalan. Ia diajarkan kepada anak-anak agar mereka tidak berani melawan orang tua. Tapi bagi sebagian orang, cerita ini bukan tentang kesalahan Selpi, melainkan tentang kerasnya dunia yang memaksa cinta tunduk kepada aturan. Tentang seorang ibu yang terlalu takut kehilangan